adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi utusan, ditaruh di langit pertama oleh Allah. Kemudian setelah bertemu gembira, ketemu bapaknya, baginda Rasulullah, ketemu bapak jasadnya, kemudian didoain oleh Nabiullah Adam, didoakan, kemudian siap-siap untuk lanjut menuju langit kedua, dibawa naik lagi ke atas lagi. Setelah nyampe di langit kedua, malaikat Jibril bilang salam di sana. Assalamualaikum ya. Kemudian dijawab waalaikumsalam. Penghuni langit bukakan, bersama siapa sampean? Bersama utusan yang disuruh menemuinya. Ini kalau ditafsir. Siapanya di atas? Nya ini adalah diperintahkan untuk bertemu dengan Allah. Nya ini nya Allah. Siapa yang diutus? Nabi Muhammad. Setelah dibuka pintu langit kedua, langsung bertemu dengan saudara sepupunya. Siapa ini kira-kira yang tahu ini? Saudara sepupunya. Siapa? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Dari 25 nabi, sebutkan asal-asalan wes. Siapa? Nabi Muhammad. Oh, yang berangkat Nabi Muhammad. Siapa? Belum. Nabi? Nah, ada tadi yang jawab. Nabi, tapi bukan saudara sepupunya. Nabi Isa alaihissalam dan Yahya. Nah, Yahya ini adalah saudara sepupu baginda Rasulullah. Di langit kedua bertemu dengan Nabiullah Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Seperti di langit pertama sama didoakan lagi. Siap-siap setelah melepas kerinduan, setelah senang bertemu baginda Rasulullah, naik lagi baginda Rasulullah ke langit ketiga. Di langit ketiga ada rahasia ternyata. Ada apa di langit ketiga? Baginda Rasulullah dipertemukan dengan makhluk ciptaan Allah, sama-sama dari golongan Nabi yang keindahannya 50% dari keindahan wajah baginda Rasulullah. Siapa yang tampan kira-kira? Yang tampan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ingat-ingat ya, ada tiga nabi sudah. Nabi Adam, Nabi Yahya wa Isa, Nabi siapa? Yusuf alaihi salatu wassalam. Sama, setelah didoakan naik lagi. Di langit keempat beliau bertemu dengan siapa? Tadi sudah disebutkan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Siapa? Beliau mendapat julukan Kalimullah. Siapa ini? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini di langit ke-6. Di langit ke-7 beliau bertemu dengan bapaknya para anbiya wal mursalin. Siapa itu? Nabi ini menjadi cikal bakal bahwa kita diperintahkan untuk dihitam. Siapa ini? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tepuk tangan untuk putra ini ya. Beberapa kali menjawab dengan tepat. Harusnya ada hadiah nih. Hadiahnya barokahnya itu ya. Amin ya Allah ya. Nah, ketika bertemu Nabiullah Ibrahim, setelah itu didoakan, lanjut ke Sidratul Muntaha.
ini sudah mulai nih, seperti malaikat Jibril sudah mikir-mikir lagi, bisa nggak ya saya mengantarkan baginda Rasulullah ke atas lagi? Karena apa? Beliau sudah tidak kuat, kebakar, tidak kuat. Hanya yang diridhoi oleh Allah saja yang bisa berbagi. Hanya kekasih Allah saja yang bisa berbagi. Siapa beliau? Yang ketika matahari menyorot atau melihatnya, matahari pun silau melihat cahayanya. Siapa ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya kalau di dunia baginda Rasulullah jalan kemanapun selalu ada awan yang ada di atasnya. Apa alasannya? Bukan karena beliau dilindungi dari sengatan matahari, tapi matahari yang malu dan tidak kuat melihat cahaya nur dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya di sini, perjuangannya baginda Rasulullah tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang Pak Hasan sampaikan. Perjuangannya sangat berat. Selama perjalanan beliau dipertemukan dengan banyak sekali hal. Salah satunya ada seseorang yang meminum darah dan nanah. Diwadai mangkok-mangkok itu, makan darah, minum nanah. Siapa mereka? Hati-hati ya, mudah-mudahan kita menjauhinya. Mereka yang suka memakan daging dari saudaranya sendiri. Makan dagingnya. Tahu makan dagingnya? Rasan-rasan, menjatuhkan, memfitnah saudaranya, apalagi se-Islam atau seiman. Siapa mereka yang makan darah dan nanah? Mereka yang suka memfitnah, menjatuhkan saudaranya, menjelek-jelekkan saudaranya, memfitnah. Naudzubillah ini. Dan ada juga ketika baginda Rasulullah di sana terdengar salah satu kop apa ya? Paca sampai sandal itu ya, sandal yang dari kayu terdengar tuh. Sepertinya saya kenal ini suara apa itu? Paca itu ya. Apa bahasa Indonesianya itu? Terompah. Terompahnya itu terdengar seperti saudara langkah kaki sahabat saya. Ternyata siapa? Muadzibnya siapa? Bilal bin Rabah. Beliau ada di dunia, tapi suara terompahnya ada di langit, terdengar di langit. Beliau sudah menjadi penghuni langit ternyata. Sini. Positif ini ya. Pak Hasan menjelaskan, malah PKB kan. Kalau kenal mudah-mudahan bin Rabah itu wajahnya agak kehitam-hitaman. Ya bukan agak, memang hitam. Saya khawatir ini titisannya Bilal bin Rabah, karena kulitnya warnanya tidak tahu perilakunya. Tak kasih kuncinya, sampai kepengen jadi seperti Bilal apa enggak? Yang suara terompahnya sampai di sini, tapi terompahnya sudah menjadi penghuni langit. Mau? Sedikit. Mau masuk surga? Jadi dulu penghuni langit. Ya. Siap? Dengarkan maknanya. Ya, suara terompahnya itu terdengar di langit. Setelah baginda Rasulullah setelah terjadi Isra Mi'raj, kejadian Isra Mi'raj selesai, penasaran ketika ditanya sama Bilal bin Rabah apa amalan yang dilakukan Bilal bin Rabah. Ternyata beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat yang wajib. Namanya sholat sunnah li syukril wudu. Sholat apa? Li syukril wudu, untuk menghormat wudunya. Kira-kira dilakukan tidak sama sampean ini? Sebelum sholat, sampean sholat sunnah dulu, sholat sunnah li syukril wudu.
dilakukan. Nah, dari sekarang ya, dari sekarang mudah-mudahan sampai dapat hidayah, semuanya bisa melakukan sholat sunnah ini sebelum sholat wajib. Wes, apa perintah Isra Mi'raj sudah tahu sampai anak? Perintahnya apa? Perintahnya apa? Perintahnya apa? Tadi sudah disampaikan oleh beliau Bu Yuli. Perintahnya apa? Sholat. Kejadian yang luar biasa itu tidak lain, perintahnya adalah perintah sholat. Sebelumnya perintahnya sama dengan yang diutus kepada kaumnya Nabi Musa, disuruh sholat 50 rakaat. Itu sebabnya Nabi Musa ini yang paling dominan di sini, sehingga terjadi perubahan yang sangat drastis dari 50 rakaat sampai terakhir ke 5 rakaat, sampai hilang nolnya itu loh bagi Rasulullah bolak-balik ya. Tadi di tingkat berapa Nabi Musa ditemui? Langit ke 6. Langit ke 6, naik lagi, turun lagi, ketemu Nabi Musa, disuruh naik lagi, terus setiap kali turun kortingannya berapa? Kebayang sudah berapa kali beliau naik turun? Sampai tinggal 5 dari 50 sampai 45 kali beliau naik turun. Perjuangannya yang dikasihani siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Sudah 5 dibanding dengan umatnya Nabi Musa saja yang 50 rakaat. Bayangkan kalau kita yang 50 rakaat. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terdengar langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, ada sholat. Kapan makannya ya, kapan minumnya, kapan main TikToknya. Ayo hati-hati. Nah, sekarang itu penjelasan secara syariat. Saya lanjut ya. Itu tadi penjelasan secara syariat untuk murid-murid syariat. Sekarang saya tarik benang merah penjelasan secara tasawuf. Karena yang mendengarkan di sini tidak hanya mereka yang kecil-kecil, tapi beliau-beliau yang muridnya beranjak dewasa. Kira-kira sudah bisa melaksanakan apa ini? Nah, wes ini khusus untuk guru nih. Mohon maaf diceramai juga. Nah, jadi kegiatan peristiwa Isra Mi'raj itu bukan hanya perintahnya untuk sholat saja. Di situ ada 2 perintah yang tidak disampaikan biasanya. Aksiru jalalah, aksiru halalah. Dengarkan. Apa ini? Perintah apa ini? Perintah untuk melaksanakan zikir. Yang pertama zikir nafi isbat namanya, yaitu bunyinya la ilaha illallah. Ini diperintahkan supaya kita ini yang masih sekarang ini bukan baginda Rasulullah sudah, tapi umatnya bisa mi'raj seperti baginda Rasulullah. Penasaran kan? Supaya bisa mi'raj baginda Rasulullah dikasih tumpangan apa tadi? Kuda, yaitu burung. Itu jasad kasar. Nah, kita harus membersihkan ini jasad kasarnya dengan kalimat la ilaha illallah aksiru jalalah. Ya, didengarkan juga ya. Bersihkan badannya, badan kasarnya, jasad kasarnya, karena terdiri dari 4 anasir, ada angin, api, air, ya, kemudian tanah. Ada 4 unsur di dalam jasad ini yang harus dibersihkan dengan aksi
taksiru janallah. Ya, zikir, nafi, isbat, la ilaha illallah. Kemudian aksiru halalah, perintah untuk melakukan zikir ismud dat namanya di dalam sirri manusia. Apa itu? Allah, Allah, Allah. Makanya tidak heran kalau tadi ketika ditanya are-are sampai siapa tadi, harus jujur, siapa tadi yang tidak sholat langsung tahu angkat tangan. Saya pun ingin angkat tangan sebenarnya. Kenapa saya juga murid yang ingin beranjak dewasa? Apakah dua perintah ini sudah bisa saya laksanakan atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Kenapa ketika saya sholat, apakah sudah manjing kalimat Allah di dalam hati ini? Ketika sholat, Allahu Akbar, terus dilafalkan secara syariat, apakah hatinya dipegangi oleh Allah, ya detaknya Allah. Ketika sampai sholat, Allah. Apakah nyambung terus? Allah. Pertanyaannya, apakah masuk ke dalam golongan yang syakaro, mabuk, sholatnya tidak khusyuk? Kalau ada pertanyaan, apakah kita sudah sholat? Belum. Saya yang paling pertama dulu. Saya juga belum sholat. Cuman sholatnya kami Dewan Guru ini semuanya itu beda dengan sholatnya sampean. Yang ditata bukan syariatnya lagi, tapi yang ditata bagaimana kita sholatnya itu mencapai tingkat khusyuk yang di dalam hati ini terus terjaga untuk mengingat Allah. Karena bahasan sering ini, kalau sudah sholat Allahu Akbar rakaat pertama lolos, rakaat kedua eling sembarang. Itu saya. Rakaat ketiga tambah lari nih, kemana ini Muhammadnya ini? Ya, rakaat ketiga, rakaat keempat terakhir sampai ada kalau sholat subuh lupa untuk membaca ya, jadi imam bergaya. Habis itu setelah rakaat kedua langsung duduk, diingatkan sama ibunya Nana, subhanallah, langsung ingat, belum doa kunut. Ini kemana ini? Saya juga termasuk golongan orang yang syakaro, yang senang mabuk ketika sholat. Sekarang saya tanya yang ada di semuanya yang di sini nih. Saya tanya dengan jujur, apakah dengan penjelasan saya yang seperti ini, apakah kita sudah termasuk ke dalam golongan umatnya baginda Rasulullah yang sholat? Hah? Sudah masuk enggak? Angkat tangan yang sudah masuk. Sudah masuk. Ayo, jangan berani-berani, ditata lagi. Kalau pas sholat, jangan taruh itu niatan kepingin dipuji guru, kepingin dapat nilai baik, taruh sudah. Ya, taruh. Sholatnya lillahi ta'ala, mantep marang Gusti Allah. Sudah jam 11, tidak terasa. Alhamdulillah, baik anak-anak. Saya kalau berbicara tentang sholat suka seperti ini. Kenapa? Karena sholat itu adalah mi'rajnya muslim. Ya, as-sholat mi'rajul muslim, mi'rajul mukmin. Kalau sampean seorang mukmin dan muslim, maka sholat kalian harus menjadi mi'raj kalian menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat siapa? Tuntunan yang dituntunkan tadi, kegiatan mi'raj ini. Siapa contohnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Baik anak-anak, mudah-mudahan apa yang Pak Hasan sampaikan hari ini, kalau ada benarnya itu mutlak karena bimbingan ridhonya Allah SWT. Kalau ada salahnya, jelas itu karena fatal dari kemampuan saya sendiri. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi